Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan begitu banyak kenikmatan kepada kita sehingga hingga saat ini kita masih diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kenikmatan iman dan Islam, kesehatan dan kesempatan, nafas yang kita hirup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ini semuanya bukan dalam rangka istidraj, bukan dalam rangka untuk mengulur-ulur siksa naudzubillah min dzalik, tapi tidak lain dan bukan adalah karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan tamu Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan tamu agung, yaitu syahrul Ramadan, syahrul Syiyam. Semoga kita bertemu dengan bulan yang betul-betul diharapkan itu. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat terkait dengan datangnya Ramadan. Yang pertama, tentunya ada ibadah yang utama sekali di bulan Ramadan itu, yaitu ibadah Syiyam, di mana saum Allah Subhanahu wa taala mendudukkan posisi yang luar biasa, istimewa sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan, inna amal ibni adam lahu illa syiyam. Sesungguhnya amalan anak Adam itu untuk dia kecuali saum. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali saum itu milikku dan akulah yang akan membalasinya. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya posisi saum dalam ibadah-ibadah Islam mempunyai satu posisi yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita tidak sia-siakan perjumpaan kita dengan Ramadan tersebut. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sungguh ketika seorang muslim berjumpa dengan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada dia satu kesempatan yang luar biasa. Satu kesempatan yang mungkin saja tidak diberikan oleh Allah kepada semua manusia. Hanya orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan dengan kebaikan Ramadan itu sendiri. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah dalam satu riwayat mengaminkan. Beliau naik mimbar, satu langkah amin, langkah kedua amin, langkah ketiga amin. Para sahabat yang mendengar hal itu kemudian bertanya-tanya, ya Rasulullah, siapa yang kau aminkan ya Rasul? Maka saat itu Rasulullah SAW kemudian menjelaskan bahwasanya ada orang-orang yang didoakan oleh malaikat dan beliau mengaminkannya. Salah satu di antaranya adalah celaka orang yang bertemu dengan Ramadan. Dia masuk ke dalam bulan Ramadan itu, tetapi demikian pula keluar Ramadan dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni. Maka oleh malaikat Jibril didoakan celaka dan Rasul aminkan. Sungguh ini satu sinyal kepada kita yang sangat luar biasa. Doa malaikat diaminkan oleh makhluk Allah yang termulia, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Tentunya kita tidak ingin seperti itu. Oleh karena itu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mari kita sambut Ramadan dengan sukacita. Siapkan diri kita. Ada beberapa hal yang perlu kita siapkan terkait dengan Ramadan itu sendiri. Yang pertama, mari kita siapkan hati kita. Hati kita harus betul-betul lapang untuk berhadapan atau bertemu dengan Ramadan itu sendiri. Kita bersihkan hati kita. Mungkin perjalanan kurang lebih 11 bulan yang lalu, banyak hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan, tetapi kita lakukan. Oleh karena itu, sejak sekarang kita bermunajat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tentunya memperbanyak amal ibadah kita untuk dalam rangka membersihkan hati kita, persiapan hati. Yang kedua, persiapan ilmu. Hampir tiap kali mau menjelang Ramadan, Rasulullah SAW mentaklimkan lagi apa itu Ramadan kepada para sahabat.
sehingga dikenalkan lagi keistimewaan saum, keistimewaan Ramadan, dikenalkan oleh Rasulullah kepada para sahabat untuk menggugah hati. Yang pertama hati digugah, kemudian ilmu juga kemudian disegarkan lagi. Yang ketiga, tentu tidak kalah pentingnya pula kaum muslimin rahimakumullah adalah kesehatan jasmani, kesehatan fisik kita. Kenapa demikian? Karena saum adalah salah satu di antara ibadah fisik. Nah, berkenaan dengan hal ini pula, sekarang ini Allah SWT sedang menguji kita, sedang memberikan cobaan kepada kita, yaitu wabah COVID-19 ini. Oleh karena itu, tentunya ada persikapan yang berbeda ketika Ramadan yang lalu dengan Ramadan sekarang ini. Anjuran pemerintah mungkin di beberapa tempat yang memang di sinanya sudah menjadi zona merah misalnya seperti itu. Maka ibadah-ibadah Ramadan itu yang biasanya kita laksanakan beramai-ramai di masjid, beramai-ramai di musola, mungkin saja akan mengalami beberapa penurunan. Tidak lain dan bukannya adalah untuk kebaikan kita bersama. Qaidah usul fikih yang mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalil masolih. Menghindari kerusakan, menghindari kemudaratan itu lebih dahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan. Oleh karena itu, tentunya sekali lagi persiapan fisik juga harus kita laksanakan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada hal yang perlu kita perhatikan pula terkait dengan datanya Ramadan. Selain kita mempersiapkan mental kita, hati kita, mempersiapkan ilmu kita, kemudian juga mempersiapkan fisik kita, tentunya tidak kalah pentingnya pula adalah bagaimana kita layaknya menyambut tamu agung, yaitu dengan persiapan-persiapan yang cukup banyak. Satu di antaranya adalah persiapan materi. Bagi orang-orang yang kelapangan, maka sangat dianjurkan untuk memperbanyak sedekah di bulan Ramadan itu sendiri. Bahkan dikatakan bahwasanya Rasulullah itu jud, Rasulullah itu pemurah, wa asyaddu jawadan fi Ramadan. Tetapi Rasulullah sangat dermawan di bulan Ramadan. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, begitu banyak hal-hal yang perlu kita siapkan untuk menghadapi Ramadan tersebut. Maka mari betul-betul kita sambut Ramadan ini dengan sukacita. Selanjutnya kaum muslimin rahimakumullah, tentunya di dalam pelaksanaan tarawih, saum Ramadan itu sendiri, tilawatul Quran, sebagaimana kita laksanakan pada bulan-bulan yang atau tahun-tahun yang lalu, maka walaupun mungkin tidak bisa kita laksanakan di masjid, maka mari tetap itu kita laksanakan di rumah. Kita laksanakan di tempat-tempat kita yang mungkin mengurangi kerumunan lebih banyak. Tentunya ini pada zona yang merah. Adapun zona atau tempat-tempat yang masih disinyalir aman, insya Allah semoga Allah SWT memberikan kemudahan kepada kita, akan kita laksanakan sebagaimana mestinya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kami keluarga besar Ma'had Al-Husain Al-Ali Litahil Al-Mudarisat Al-Tahfidz Al-Quran dalam hal ini mengucapkan selamat menyambut dan memasuki bulan Ramadan, selamat melaksanakan ibadah saum, ibadah tarawih, tilawatul Quran kita perbanyak, tentunya juga bersiap-siap pula untuk menghidupkan malam-malam akhir di bulan Ramadan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dan memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.